Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Faisal Akmal Variansyah, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1152400202. Jadi di sini saya akan ada tugas video buat EAS saya dari mata kuliah teori komunikasi dan dari Bu Mary ya. Dosen saya Bu Mary. Jadi di sini sekarang saya akan membuat video dan saya akan menceritakan sedikit. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori queer. Saya akan menjelaskan tentang teori queer yang saya tahu. Jadi teori queer ini sendiri adalah cabang pemikiran kritis yang muncul dari kajian gender dan seksualitas, terutama sejak akhir 1980-an hingga 1990-an. Jadi teori ini tuh seperti mempertanyakan dan menantang norma-norma kaku tentang identitas gender dan orientasi seksual yang berlaku dalam masyarakat, dan serta cara institusi sosial dan budaya membentuk serta menegakkan norma-norma tersebut. Jadi teori queer ini berangkat dari pandangan bahwa kategori seperti laki-laki atau perempuan, setelah itu heteroseksual atau homoseksual, dan juga bisa normal atau tidak normal atau menyimpang. Nah, seperti itu. Bukanlah hal yang kodrat atau alami, tapi melainkan konstruksi sosial dan budaya. Jadi teori ini tuh seperti mendorong kita untuk melihat identitas sebagai sesuatu yang cair, berubah-ubah, dan seringkali tidak bisa dikotakkan secara biner. Kata queer ini ya, awalnya itu berasal dari apa ya? Kata queer itu awalnya itu sebagai kata untuk penghinaan dalam bahasa Inggris untuk menyebut seseorang yang tidak sesuai norma heteroseksual. Namun sejak 1980-an, aktivis dan akademisi mulai merebut kembali kata ini sebagai simbol perlawanan dan pembebasan dari norma. Dan queer ini juga memiliki sedikit sejarah dan latar belakang, dan ya yang saya tahu mungkin cuma beberapa. Jadi tentang sejarah queer ini, dia asal-usulnya tuh yang pertama itu queer ini muncul dari gerakan LGBTQ+ dan studi pasca modern. Terus setelah itu berkembang dalam konteks ketidakpuasan terhadap feminisme gelombang kedua dan kajian gay atau lesbian yang dianggap terlalu fokus pada identitas tetap. Setelah itu dipengaruhi oleh teori kritis, feminisme, psikoanalisis, dan dekonstruksi. Dan teori queer itu juga mempunyai tonggak penting yang saya tahu, seperti Judith Butler pada tahun 1990-an itu menerbitkan General Trouble yang menjadi tonggak teori queer. Terus ada Ivy Sedgwick. Terus yang ketiga ada Michael Warner, dan yang keempat ada Lauren Berland, juga memberi memberi besar kontribusi yang besar. Dan konsep-konsep kunci dalam teori queer itu masuk ke pertama yang saya tahu, dekonstruksi identitas. Jadi itu identitas gender dan seksual itu bukan sesuatu yang tetap atau esensial, dan gender adalah hasil dari performativitas
dari Judith Butler. Jadi kita itu memiliki gender, kita itu kita tidak memiliki gender, tapi kita itu melakukan gender. Itu dari Judith Butler. Setelah deskripsi identitas, yang kedua itu ada penolakan terhadap binary. Jadi penolakan terhadap binary itu seperti semacam penolakan yang kaku, ya, yang kaku, seperti laki-laki versus perempuan, setelah itu heteroseksual versus homoseksual, normal versus yang menyimpang. Dan yang ketiga masuk ke performativitas gender dari Judith Butler terutamanya. Jadi gender itu bukan identitas bawaan, tapi sesuatu yang dibentuk terus-menerus lewat tindakan, bahasa, dan norma sosial. Dan yang keempat ada interseksionalitas. Jadi interseksionalitas itu sendiri itu seperti kita itu menyoroti bagaimana identitas queer beririsan dengan ras, kelas, agama, dan faktor sosial lainnya. Dan yang kelima itu masuk ke queering. Jadi queering itu seperti proses mempertanyakan dan membongkar, mengulik asumsi-asumsi heteronormatif dalam budaya, media, hukum, dan lain-lain. Dan queer ini juga mempunyai tokoh-tokoh utama yang berkontribusi dalam teori queer ini. Jadi yang saya tahu cuma 4 ya, cuma beberapa. Yang pertama itu ada Judith Butler. Jadi Judith Butler ini berkontribusi memberikan konsep performativitas gender. Dan yang kedua ada Evekovsky Sedgwick. Jadi dia ini memberikan kontribusinya itu seperti memberikan kajian tentang homoseksual dalam sastra dan budaya. Ketika ada Michael Warner. Kalau Michael Warner ini dia itu beliau berkontribusi itu tapi ini lebih ke kritik ya. Jadi Michael Warner itu memberikan kritik terhadap heteronormativitas dalam masyarakat. Dan yang keempat itu ada Lauren Barlen. Lauren Barlen ini memberikan kontribusi, memberikan kajian afek dan bagaimana emosi membentuk pengalaman queer. Ya, jadi queer ini juga mempunyai kritik. Jadi ada juga kritik terhadap teori queer. Dan ada beberapa yang saya tahu tentang kritik terhadap teori queer ini. Yang pertama ada kritiknya itu terlalu akademis dan elitis. Jadi di sini yang dimaksud dari terlalu akademis dan elitis itu teori queer ini sulit dipahami dari apa ya? Dari terlalu akademis dan elitis itu. Jadi queer ini tuh sulit dipahami oleh kalangan yang non akademik. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, kritiknya itu kurang memperhatikan isu ras dan kelas. Jadi maksudnya dari kurang memperhatikan isu ras dan kelas itu, jadi dia itu terlalu fokus pada identitas seksual di dunia barat. Setelah itu ada juga yang saya tahu yang ketiga, mengabaikan pengalaman nyata di individu. Jadi itu menolak kategori tetap padahal beberapa orang merasa nyaman dengan identitas yang stabil itu. Dan ada kritik, masuk ke kritik yang keempat, ada kurang aplikatif dalam kebijakan sosial. Nah, maksudnya di sini kurang aplikatif dalam kebijakan sosial itu gagasan cair bisa menyulitkan dalam advokasi hukum dan hak. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita masuk ke dampak dan penerapan dari teori queer. Yang saya tahu ini ada
tiga ya, tiga. Dan yang pertama, dampak dan penerapannya teori queer dalam kajian akademik. Jadi kalau misalnya dalam kajian akademik itu, teori queer ini mau mengubah cara kita membaca sastra, film, budaya populer, dan sejarah. Dan setelah itu juga teori queer ini seperti mendorong pembentukan bidang queer studies. Yang kedua ada ini, dampak dan penerapan teori queer dalam aktivisme. Kalau dalam aktivisme itu kurang lebih teori queer itu mendorong inklusivitas dalam gerakan LGBTQ+. Jadi teori queer ini mendorong inklusivitas dalam gerakan LGBTQ+. Dan selain itu juga kalau dalam aktivisme, teori queer ini menantang norma-norma dominan dalam hukum, agama, dan pendidikan. Dan yang ketiga ada dalam budaya populer. Kalau dalam budaya populer itu, teori queer ini mendorong narasi yang lebih. Jadi teori queer itu kalau dalam budaya populer itu mendorong narasi yang lebih beragam tentang identitas dalam media, film, dan seni. Ya, lebih seperti itu. Dan jadi kesimpulan yang saya ambil sedikit tentang teori queer ini tuh, kesimpulannya itu, teori queer itu adalah seperti pendekatan radikal dan kritis terhadap identitas dan norma sosial. Jadi dengan membongkar kategori yang dianggap tetap, teori ini tuh seperti mengajak kita untuk berpikir lebih inklusif dan lebih kompleks tentang seksualitas, gender, dan kemanusiaan secara umum. Jadi inti dari teori queer itu inti dari teori queer ini menurut saya intinya itu tidak ada satu cara benar untuk menjadi laki-laki, mau menjadi laki-laki ataupun perempuan ataupun gay ataupun straight ataupun yang lainnya. Jadi tidak ada satu cara yang benar. Jadi semua identitas itu dari teori ini tuh semua identitas itu sah dan semua norma itu bisa ditantang dalam teori queer itu menurut saya. Jadi ini sedikit penjelasan teori queer dari saya. Maafkan jika ada salah kata atau ada kurang atau ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya tentang teori queer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.